pagi Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas sudah meluangkan waktunya pada pagi hari ini kita berkumpul melalui online untuk mendengarkan presentasi dari Dr. Puji Utomo. Untuk hari ini Dr. Puji Utomo akan membahas mengenai swollen head syndrome. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan langsung saja Dr. Puji. Ya, baik. Terima kasih Mbak Luis sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bu Erna dan Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di pagi hari ini kita dapat berkumpul. Pagi hari ini saya akan sedikit mempresentasikan materi yang berjudul Waspada Swollen Head Syndrome, kian musik. Latar belakang, jadi latar belakang dari SAS adalah usaha budidaya ayam memang tidak terlepas dari berbagai tantangan yang ada. Salah satunya adalah adanya agen infeksi yang ada di lingkungan kandang. Faktor predisposisi seperti kondisi lingkungan yang tidak menentu menyebabkan ayam mudah stres, yang mana stres ini bersifat imunosupresan. Akibatnya ayam menjadi rentan sakit. Salah satu penyakit yang mulai ramai muncul akhir-akhir ini adalah Swollen Head Syndrome atau SAS. Untuk produksi ayam terkait SAS, apabila ayam petelur terserang SAS, penurunan produksi yang terjadi bisa mencapai 5-40%. Dengan angka mortalitas bisa mencapai 2%, secara kualitas akan berdampak pada kerabang telur menjadi tipis dan tidak dapat mencapai puncak produksi. Seperti halnya infeksi di saluran pernafasan. Virus AMPV pertama masuk melalui mukosa saluran pernafasan. Berikutnya virus mengalami viremia atau beredar mengikuti aliran darah. Lebih lanjut, virus akan mencapai organ target di reproduksi, yakni ovarium dan oviduct, sehingga terjadi penurunan produksi telur baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sedangkan dampak pada kualitas telur adalah penurunan produksi telur dan warna kerabang menjadi pucat. Sebaran untuk kasus SAS ini sendiri, yaitu kasus SAS sudah ditemukan di berbagai negara dan teridentifikasi sebanyak 6 subtype, yaitu AMPV, subtype A, B, C, D, new subtype 1 dan 2, dikutip oleh Kaubody dan Lajeb 2021. Kemudian, sedangkan menurut David S. Wine 2020, virus AMPV dibagi menjadi 4 subtype, yaitu A, B, C, dan D. Sedangkan berdasarkan pemantauan tim Surveillance Analyst Indonesia, AMPV yang bersirkulasi di Indonesia saat ini masuk ke dalam subtype B. Penularan penyakit ini bersifat horizontal, baik langsung maupun tidak langsung melalui personal, peralatan dan kendaraan, serta pakan dan air minum yang tercemar virus dengan masa inkubasi 3-5 hari. Jadi ini adalah gambaran peta ya, yang memang sebaran SAS di Indonesia, yang mungkin lebih banyak suspek di SAS, dan mungkin ada yang sudah terkena dari tes PCR SAS. Jadi seperti di Jawa Tengah, terus kemudian di Jawa Barat, di Sumatera Barat, Kalimantan, terus kemudian di Sulawesi juga ada ya. Jadi untuk saat ini mungkin masih banyak suspek ya, daripada untuk penyebaran secara langsung yang ada di Indonesia. Penyebab SAS, Swollen Head Syndrome, disebabkan oleh virus avian metapneumovirus AMPV dari famili Pneumoviridae, subfamili Pneumovirus, dan genus Metapneumovirus. Virus ini merupakan virus single-stranded RNA 80-200 nanometer yang memiliki amplop. Karakter dari virus ini dapat diinaktivasi pada suhu 56 derajat Celcius selama 30 menit dan sensitif terhadap semua jenis desinfektan seperti desinfektan yang swadesi kita miliki ya. Namun untuk saat ini desinfektan sudah tidak produksi kembali ya. Terus kemudian daripada itu, virus SAS ini dapat menyerang ke semua jenis unggas ya, di semua umur. Jadi kejadian penyakit SAS ini paling sering pada ayam layer di umur 27-55 minggu. Patogenesa SAS, Swollen Head Syndrome, secara umum menyerang 2 sistem ya, utama di dalam tubuh ayam, yakni yang pertama ada sistem pernafasan. Virus AMPV masuk melalui mukosa saluran pernafasan
Berikutnya akan terjadi akumulasi lendir yang berlebih sebagai reaksi adanya peradangan. Selanjutnya akan timbul gejala pernapasan dan deposit eksudat ke jaringan subkutan area kepala dan mandibula, dikutip oleh Robles JCG 2020. Terus yang kedua ada sistem reproduksi, seperti halnya infeksi di saluran pernapasan. Virus AMPV pertama masuk melalui mukosa saluran pernapasan. Berikutnya, virus mengalami viremia atau beredar mengikuti aliran darah. Lebih lanjut, virus akan mencapai organ target di reproduksi, yakni ovarium dan oviduct, sehingga terjadi penurunan produksi telur baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Untuk kejadian SHS di peternakan, Indonesia ini dilewati jalur migrasi burung rute multidireksional yang berpotensi membawa dan menyebarkan AMPV. Burung liar dianggap sebagai reservoir alami dari virus ini, dikutip oleh Disease of Poultry 14 edition. Selain infeksi tunggal terhadap SHS, tidak jarang kejadian infeksi penyakit ini yang berkombinasi dengan penyakit lain. Beberapa penyakit yang sering menyertai dan memperberat infeksi dari SHS diantaranya ada Coryza, Colibacillosis, CRD kompleks, dan dibersamai dengan kasus heat stress di lapangan. Jadi ini ada gambaran grafik ya. Jadi kasus SHS ini sebenarnya booming di 2023 atau 2024 ya. Jadi memang ada dua, ada yang memang murni SHS tunggal ataupun SHS kombinasi. Tapi di sini menunjukkan bahwa SHS tunggal lebih mendominasi 60% daripada SHS kombinasi 40%. Kemudian untuk grafik di bulan 2023 ya, mulai bulan Mei itu ada kenaikan untuk penyakit SHS ini sendiri yang mungkin berlangsung sampai Agustus ya. Kemudian September ada kembali naik hingga November, hingga puncaknya di awal 2024 bulan ya Januari Februari itu tinggi-tingginya kejadian SHS di peternakan. Kemudian April sudah kembali surut. Gejala klinis SHS. Jadi untuk penyakit SHS, gejala yang kita temui antara lain diawali dengan adanya gangguan pernapasan berupa ngorok yang jika diobati antibiotik tidak kunjung sembuh. Ayam menjadi lemah, sering bersin, konjungtivitis, berbusa, dan kesulitan bernapas dyspnea. Berikutnya diikuti pembekakan pada area kepala dan mandibula rang bawah yang mulai terlihat jelas. Kondisi seperti ini berisiko diikuti oleh infeksi sekunder seperti Colibacillosis pada kasus yang parah. Dapat juga disertai dengan opistotonus dan torticollis kejang otot dan leher terpuntir. Jadi untuk gambar yang nomor 1 ini pembengkakan area kepala akibat AMPV ya. Jadi di bawah mandibula itu terdapat pembekaan. Terus yang gambar nomor 2 sudah terlihat ya adanya torticollis atau opistotonus yang memang kejang otot dan leher terpuntir pada gambar nomor 2 tersebut. Pada kasus SHS sendiri, sedangkan dampak pada kualitas telur adalah penurunan produksi telur dan warna kerabang menjadi pucat. Ya, pada gambar tersebut ini ada beberapa gambar telur ya yang memang berwarna-warna atau beragam jenis telur yang memang disebabkan oleh SHS. Dari memang warna kerabang telurnya yang pucat sudah sangat terlihat kalau memang itu dari kena penyakit SHS. Bedah bangkai SHS atau nekropsi yaitu beberapa patologi anatomi yang muncul antara lain jika dilakukan pembedahan kemudian area kepala diperiksa akan muncul akumulasi cairan eksudat di bawah kulit kepala. Jadi selain itu ditemukan juga akumulasi eksudat di bagian rahang bawah mandibula. Jika infeksi ini berlanjut, maka akan timbul infeksi sekunder yang menyertai. Salah satu infeksi sekunder yang paling sering muncul adalah Colibacillosis. Akibatnya muncul perkejuan pada lokasi subkutan di kepala ayam. Hal ini akan memperparah dan memperlama kesembuhan dari infeksi SHS. Jadi untuk yang gambar nomor 1 inilah ciri khas ya di saat nekropsi atau bedah bangkai memang ditemukan akumulasi eksudat di bawah kulit kepala. Terus nomor 2 ini ketika melakukan nekropsi juga ditemukan eksudat di area mandibula juga.
Terus yang terakhir ini nomor gambar 3 ada akumulasi eksudat di area subkutan. Jadi untuk menegakkan SHS, adanya penyakit SHS juga diperlukan uji lab SHS. Jadi untuk membantu mengarahkan diagnosa dapat dilakukan pengujian ELISA terhadap AMPV. Jika ayam belum pernah divaksin namun titer antibodi AMPV terdeteksi tinggi, hal ini menjadi salah satu arahan yang mendukung diagnosa terhadap AMPV. Selain itu, untuk memastikan diagnosa dapat dilakukan peneguhan dengan uji lab PCR dan sequencing dari sampel swab maupun organ. Jadi pada gambar nomor 1 ini adalah contoh itu ya, dicuani target swab untuk peneguhan diagnosa AMPV. Upaya pengendalian dari SHS sendiri yaitu dalam pengendalian penyakit yang disebabkan oleh virus kita perlu mengkombinasikan beberapa aspek, diantaranya penerapan manajemen dan biosecurity yang baik serta kombinasi dengan support pelayanan peternakan, support peralatan peternakan seperti tempat ransum, tempat minum dan lain-lain. Terus ada penerapan biosecurity yang ketat. Penerapan biosecurity bertujuan untuk mengurangi jumlah bibit penyakit di kandang. Penerapan biosecurity yaitu ada 3 zona: bersih, transisi, kotor. Dapat diterapkan sebagai upaya menjaga peternakan dari bibit penyakit dari luar. Program desinfeksi ketat dan disiplin di lingkungan farm atau kandang. Kemudian ada pembatasan lalu lintas bagi transportasi ataupun personal yang hewan liar yang akan masuk ke area peternakan juga penting untuk menghindari masuknya agen infeksi dari tempat lain yang rawan yang bisa membawa bibit penyakit. Kemudian dibatasi kontak antara unggas komersial dengan ayam kampung, unggas air, atau hewan liar. Berikutnya, lakukan kosong kandang minimal 2 minggu dihitung saat kandang siap isi supaya memutus rantai penyakit. Jadi untuk menekan SHS tadi, di sini ada menekan imunosupresan dan pemberian suplemen. Jadi perlunya penerapan manajemen yang optimal seperti sirkulasi udara, suhu, dan kelembapan yang sesuai. Upayakan kondisi liter tetap kering dan konsentrasi amonia rendah. Jadi tetap diberikan multivitamin ya. Jadi di Swadesi Chandra Sentosa berpeluang masuk 4 produk ya. Untuk yang pertama Aminolife, ini gunanya untuk memperbaiki warna telur kerabang yang memang pucat itu tadi. Kemudian metabolase ini untuk recovery bisa, untuk mengembalikan tenaga juga bisa. Jadi memang metabolase ini adalah multivitamin yang sangat cocok di ayam ya. Dan kemudian multivitamin B kompleks juga merupakan multivitamin yang unggulan karena memang bisa membantu untuk nafsu makan dan juga menguatkan imunitas pada tubuh. Kemudian ada antibiotik Oxtra LA yang nantinya bisa menyembuhkan ini ya, infeksi sekunder. Bisa dimix juga antara metabolase dan Oxtra LA dengan dosis yang disesuaikan. Kemudian dari pemberian multivitamin dan antibiotik akan meningkatkan daya tahan tubuh ayam. Dengan suplementasi vitamin, kondisi selaput lendir unggas akan semakin baik sehingga virus AMPV penyebab SHS yang akan masuk ke selaput lendir bisa optimal dihalau dan proses metabolisme pertahanan tubuh unggas bisa berjalan maksimal. Dan tentunya akan melakukan ini ya, vaksinasi 2 kali untuk layar dengan menyesuaikan kondisi farm tersebut. Sekian, terima kasih pemaparan SHS untuk di pagi hari ini. Saya kembalikan ke Mbak Louis selaku moderator. Baik, sekali lagi terima kasih Dr. Puji atas penjelasannya, presentasinya mengenai Swallow-Hart syndrome. Tadi ada rekomendasi produk, ada cara pengendalian juga. Mungkin dari Bapak Ibu masih ada yang ingin bertanya, tambahkan atau lainnya, saya persilakan. Mau bertanya Bu? Ya, silakan, nanti langsung dijawab oleh Dr. Puji. Ya, baik, untuk presentasinya Pak Puji yang sangat baik ya. Nah, saya mau tanya sedikit. Nah, perkenalkan saya Zikri dari Lampung. Nah, untuk pertanyaannya, jadi terkadang ya, bahkan seringkali kita di lapangan tuh sering menjumpai challenge yang memang antara Koriza dan SHS ini hampir mirip-mirip ya Pak Puji ya. Nah, jadi pertanyaannya itu
apa sih aspek yang paling memudahkan kita membedakan antara dua penyakit ini, antara koriza dan juga SAS? Mungkin sekian, Pak Puji. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mas Ikri. Ya ini ya, memang kita ketahui bahwa gejala klinis itu hampir mirip-mirip ya, terutama antara koriza dan SAS di lapangan. Seperti kita ketahui bahwa di lapangan itu gejala koriza dan SAS itu awalnya memang ada itu ya apa ayam dengan ciri khas matanya berair, terus kemudian bisa gangguan pernafasan, terus ngorok dan menyerang ke area bagian kepala. Jadi memang itu ya memang yang dilihat secara kasat mata lah seperti itu. Namun ada perbedaan yang signifikan Mas Jikri dalam membedakan gejala klinis antara koriza dan SAS ini sendiri, yaitu terletak pada area terjadinya kebengkakan karena adanya akumulasi cairan itu tadi ya. Jadi pada koriza sendiri menurut saya ya di koriza itu ada daerah pembengkakan terjadi di bagian bawah mata, itu ciri khas dari koriza. Kemudian sedangkan pada SAS itu terjadi pembengkakannya bahkan ada perkejuan ya kalau memang sudah parah itu pada area facialis, jadi seluruh kepala terus muka hingga mandibula itu juga bisa terjadi akumulasi cairan. Jadi selain itu akumulasi cairan pada koriza itu juga berbau anyir atau amis ya. Sedangkan pada SAS cairan tersebut ya ini ya mungkin tidak seanyir atau seamis atau bahkan tidak berbau pada SAS tersebut. Terus pada mata ayam yang terkena SAS itu seringkali akan tertutup ya. Jadi matanya itu lebih tertutup dan sepertiga leher bagian atas terasa tertarik karena terjadinya dislokasi atau bisa mungkin tadi disebutkan ini ya tortikolis atau bisa jadi kejang otot. Itu sih menurut saya dari perbedaan gejala klinis antara koriza dan SAS di lapangan. Mas Ikri. Oh ya, baik. Terima kasih untuk jawabannya Pak Puji. Ya, sama-sama Mas Ikri. Saya mau tanya, Baik, silakan Mas. saya Zaki dari Banyuwangi. Nah tadi saya mau bertanya Pak Puji, di slide tadi dijelaskan bahwa burung liar itu dianggap sebagai reservoir alami dari virus SAS tersebut. Jadi pertanyaannya itu apakah penyakit SAS ini bisa terjadi karena dari dalam farm atau internal itu sendiri, Pak Puji? Ya baik, terima kasih Mas Zaki atas pertanyaannya. Jadi begini Mas Zaki sebelumnya, jadi penurunan penyakit ini kan dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung ya Mas. Jadi mungkin ini saya bahas yang langsung terlebih dahulu ya. Jadi SAS ini ditularkan melalui sekresi hidung dan trakea dari unggas sakit ke unggas sehat termasuk hewan peka ya dengan status antibodi yang menurun pastinya. Kemudian di sisi lain secara tidak langsung SAS ini ditularkan seperti melalui kelengkapan kandang, terus petugas atau anak kandang gitu ya, anak kandang, terus bisa dari pakan, terus bisa dari air minum yang mungkin tercemar dari virus tersebut gitu. Jadi pertanyaan tadi apakah bisa dari internal, saya jawabnya bisa ya, karena memang dikarenakan pola kejadian SAS di lapangan sering terjadi pada area peternakan yang mungkin kurang baik ya dari segi manajemen pemeliharaannya dan lingkungan kandang. Jadi penyebab utamanya adalah tingginya kadar amonia yang memang menyebabkan timbulnya SAS. Terus dalam kandang dikarenakan beberapa faktor tersebut seperti adanya lingkungan kandang yang kurang bersih salah satunya. Terus kemudian ada kandang yang dengan sistem
liter yang memang tidak ini ya, ibaratnya kurang diperhatikan lah dalam sistem liternya. Terus sirkulasi udara yang memang kurang baik dalam kandangnya. Terus ada juga populasi kandang ternak yang memang terlalu padat, atau memang populasi di dalam farmnya itu tadi penuh atau padat, ibaratnya desek-desekan lah, seperti itu. Jadi seperti itu jawabannya, Mas Zaki. Siap, Ci. Ya, terima kasih Mas Zaki atas pertanyaannya. Baik, terima kasih Mas Zaki atas pertanyaannya. Mungkin saya masih buka dari Bapak Ibu, mungkin masih ada. Saya masih buka untuk ruang diskusinya. Mungkin saya Bu Luis, mohon. Silakan, Bu Endang. Ya, baik, terima kasih Pak Puji. Saya Endang Puanti dari Bogor. Saya ingin menanyakan, kalau SHS ini apakah vaksinasinya harus rutin atau bisa dihentikan begitu saja? Karena saya ada pengalaman di farm itu, dia biasa pakai SHS, tapi kemudian ganti program kebetulan dengan Swadesi. Setelah sekian kali, maksudnya sekitar 2 atau 3 kali program dengan Swadesi, dia menghentikan vaksin SHS-nya karena memang lumayan mahal. Apakah bahwa dengan begitu si kandang itu sudah merasa bebas SHS atau SHS yang kemarin itu sebetulnya mereka kira dengan Korisa atau antara Korisa, Koli dan ND itu mereka ini kan dengan SHS begitu. Mohon penjelasannya, Pak. Ya, baik, terima kasih Bu Endang atas pertanyaannya. Ya, baik. Jadi menurut saya ya, sebenarnya kalau memang sudah terjadi challenge ya di suatu farm, itu harusnya tetap lanjut ya, dalam artian mungkin hingga penyakit SHS itu tadi bisa dikatakan lenyap. Tapi kan untuk lenyapnya suatu penyakit kan memang harus diidentifikasi dengan bisa uji lab ya Bu Endang. Jadi memang terkait memang harus uji titer. Jadi memang kalau memang harus melepaskan vaksin itu sebenarnya bukan masalah harga ya, karena memang ini Bu, untuk masalah vaksin SHS sendiri kalau memang sebelumnya udah pakai dan di tempat tersebut sudah menjadi challenge atau mungkin terdapat penyakit SHS di tempat itu tadi, ya mungkin harus dilanjutkan sampai menunjukkan titer atau uji lab PCR-nya menunjukkan negatif ya, atau memang dikatakan untuk SHS di tempat tersebut aman, seperti itu Bu. Jadi mungkin di sisi lain juga harus memperhatikan manajemen kandang atau manajemen lingkungan yang ada di sekitar sana. Seperti itu sih Bu, menurut saya. Baik Pak Puji, nanti itu mungkin jadi bahan pertimbangan. Terima kasih atas infonya. Iya, baik Bu Endang, terima kasih juga, sama-sama Bu. Baik, terima kasih. Kita dengarkan kesimpulan dari presentasi. Ya, baik, terima kasih Mbak. Jadi kesimpulan untuk pemaparan presentasi pada pagi hari ini yaitu di samping langkah-langkah pemberian vaksin ya yang memang rutin di farm ataupun dengan disupport vitamin secara rutin, jadi para peternak itu juga harus memerlukan atau melakukan pencegahan ya secara internal, seperti memperbaiki sanitasi kandang, itu juga perlu sirkulasi udara dan mengatur distribusi ternaknya agar memang dalam satu kandang itu tidak terjadi kepadatan yang terlalu tinggi. Jadi memang dari dalam internalnya atau dari dalam farmnya itu juga harus ibaratnya memperhatikan lah di sekitar lingkungannya itu bagaimana, apakah memang sudah layak apa tidak untuk dari penyakit-penyakit tersebut termasuk SHS itu tadi. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi terima kasih. Saya tutup untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu juga yang sudah hadir. Selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi.